Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu di sini akan menjelaskan peran hampir dalam minuman kombucha. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mirza Ramli Firdaus dengan NPM 24225. Perkenalkan, nama saya Ranis Nafisa dengan NPM 24066. Perkenalkan, nama saya Riana Syanipa dengan NPM 24069. Perkenalkan, nama saya Maidal Maira dengan PM 24089. Perkenalkan, nama saya Cilantana Dini Sugera dengan NPM 24223. Saya Muhammad Bakar Saputra dengan NPM 24224. Di sini ada pengertian kamir dalam fermentasi kombucha itu. Kamir ini merupakan mikroorganisme berupa jamur bersel tunggal yang berperan penting dalam proses fermentasi kombucha. Karena pada kamir ini dapat menguraikan gula yang terdapat pada larutan teh manis menjadi etanol dan karbon dioksida melalui proses fermentasi alkohol. Next. Scooby dalam kombucha. Scooby ini merupakan simbiotik culture of bacteria and yeast. Itu kultur simbiotik yang terdiri dari bakteri dan hamir yang berperan dalam proses fermentasi minuman kombucha. Dalam proses ini, kamir memecah gula menjadi etanol dan karbon dioksida, kemudian bakteri asam asetat mengubah etanol tersebut menjadi berbagai asam argon organik yang membagikan rasa asam khas pada kombucha. Next. Oke, berikutnya kamir dalam fermentasi kombucha, yaitu peran utamanya bekerja secara simbiosis dengan bakteri asam laktat dan bakteri asam asetat. Nah, aktivitas metabolik menghasilkan enzim invertase untuk memecah gula yang menghasilkan etanol kemudian dioksidasi oleh bakteri menjadi asam asetat. Next. Nah, jenis utamanya kamir kamir sendiri itu ada Saccharomyces cerevisiae, kambil paling utama ditemukan sangat efektif. Yang kedua itu ada Saccharomyces bailey, yaitu spesies yang tahan terhadap kondisi asam ekstrim. Yang ketiga ada Brettanomyces brucellosis, yaitu memberikan profil rasa yang kompleks dan unik. Next. Kemudian, Saccharomyces cerevisiae adalah mikroorganisme ini mampu mengubah gula menjadi alkohol atau etanol dan karbon dioksida melalui proses fermentasi. Perannya itu menguraikan gula sukrosa dari teh manis menjadi glukosa dan fruktosa, menghasilkan etanol dan CO2, menyediakan etanol, dan membantu membentuk rasa, aroma, dan karbonasi alami. Next. Kemudian, Saccharomyces bailey adalah jenis kamir yang dikenal dalam kondisi asam dan kadar gula yang sangat tinggi. Perannya yaitu memfermentasi gula menjadi etanol dan karbon dioksida, memiliki ketahanan tinggi terhadap asam, membantu menjaga keberlangsungan fermentasi dalam Scooby, dan pembentukan cita rasa khas kombucha. Next. Baik, selanjutnya ada Brettanomyces brucellosis. Itu merupakan salah satu jenis kamir yang dapat ditemukan dalam proses fermentasi kombucha. Perannya pada fermentasi kombucha itu menghasilkan etanol, asam organik, serta senyawa aroma sehingga membantu membentuk cita rasa yang lebih kompleks dan khas pada kombucha. Kemudian ada klasifikasi dari Saccharomyces cerevisiae dan Zygosacharomyces bailey dan Brettanomyces brucellosis termasuk dalam domain eukarya dan kingdom fungi. Perbedaannya terletak pada genus dan karakteristiknya. Kemudian untuk faktor-faktornya yang pertama yaitu ada suhu fermentasi di mana sekitar 25-30 derajat Celcius. Kemudian ada pH media fermentasi yaitu pH asam sekitar 3-5. Kemudian untuk konsentrasi gula itu digunakan untuk meningkatkan aktivitas fermentasi dan produksi metabolit. Kemudian untuk ketersediaan oksigen di mana digunakan untuk pertumbuhan sel yang menghasilkan etanol. Next. Kemudian substrat pada
media produksi. Yang pertama yaitu ada Zygosaccharomesis bailey, yaitu substrat sukrosa dari gula tebu yang ditambahkan pada larutan teh, kemudian glukosa dan fruktosa hasil hidrolisis, senyawa organik dari teh. Kemudian untuk media produksi yaitu larutan teh manis, media fermentasi dalam kultur SCOBY, dan kondisi pH asam 3-5. Untuk sumber makanan yaitu ada karbohidrat sederhana seperti glukosa, nitrogen organik, dan komponen teh, mineral, dan vitamin. Next. Kemudian ada Brettanomyces bruxellensis, ya, untuk substratnya yaitu gula fermentabel seperti glukosa, senyawa fenolik dari teh, etanol hasil fermentasi awal. Untuk media produksinya adalah rotan teh fermentasi, kemudian lingkungan fermentasi kombucha, kondisi pH asam. Untuk sumber makanannya adalah gula sederhana sebagai sumber karbon, senyawa nitrogen, senyawa organik hasil metabolisme. Selanjutnya yaitu block flow diagram dalam pembuatan kombucha. Yang pertama yaitu penyeduhan teh manis diseduh dengan air panas lalu ditambahkan gula sebagai sumber nutrisi bagi mikroorganisme. Kemudian dilakukan penyaringan ampas teh untuk memisahkan ampas teh agar diperoleh larutan yang eh, telah jernih. Kemudian dilakukan pendinginan lalu ditambahkan SCOBY sebagai kultur mikroba untuk memulai fermentasi dan dilakukan fermentasi pada 25 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius selama 7-14 hari. Agar mikroorganisme ini akan mengubah gula menjadi asam organik, gas, dan senyawa rasa khas kombucha. Lalu dilakukan pemisahan SCOBY, diambil kembali untuk digunakan pada fermentasi berikutnya dan disaring eh, untuk memisahkan hasil fermentasi dan partikel atau sisa mikroba. Lalu dilakukan pengemasan dan penyimpanan dan didapatkan hasil akhir produk akhir yaitu kombucha. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.